Pada tahun 1932, sebuah kisah yang terdengar konyol namun nyata benar-benar terjadi di Australia. Negara itu baru saja melewati masa depresi besar, dan ribuan tentara, veteran Perang Dunia I berusaha memulai hidup baru dengan menjadi petani gandum di wilayah pedalaman Australia Barat. Mereka berharap bisa menata masa depan dengan damai, namun yang muncul justru ancaman tak terduga. Musuh itu bukan manusia, melainkan kawanan burung emu, hewan asli Australia yang mirip dengan burung unta, memiliki tubuh tinggi menjulang, kaki kuat, dan mampu berlari sangat cepat. Pada musim itu, populasi emu melonjak drastis, diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 ekor. Burung-burung besar itu bergerak dalam kelompok besar, menyerbu ladang gandum yang baru tumbuh, menghancurkan pagar, dan melahap hasil panen tanpa ampun. Para petani yang sudah lelah bekerja siang malam, melihat usahanya hancur dalam sekejap. Ladang yang seharusnya menjadi sumber harapan berubah, menjadi lahan gersang penuh, jejak kaki emu. Keputusasaan pun memuncak. Mereka tidak mampu melawan kawanan emu yang jumlahnya ribuan. Akhirnya para petani meminta bantuan pemerintah. Permintaan ini dianggap serius, sebab jika dibiarkan, ribuan keluarga bisa kelaparan. Pemerintah Australia pun mengambil keputusan mengejutkan. Alih-alih mengirim ahli pertanian, mereka justru menurunkan pasukan militer lengkap dengan senapan mesin. Bagi pemerintah, emu dianggap musuh nasional yang harus ditumpas, sama seriusnya dengan menghadapi ancaman perang. Para tentara yang dulunya bertempur melawan pasukan bersenjata kini harus menghadapi burung besar yang hanya berlari di padang luas. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Perang Emu. Salah satu kisah paling aneh dalam sejarah dunia, ketika tentara dengan senjata modern justru berhadapan dengan kawanan burung liar, pasukan militer. Akhirnya benar-benar diturunkan ke pedalaman Australia Barat. Truk-truk membawa perbekalan, 2 senapan mesin Lewis yang kala itu dianggap modern, serta sekelompok tentara yang dipimpin oleh Mayor G.P.W. Meredith. Para petani menyambut mereka dengan penuh harapan. Wajah letih para petani berubah cerah, yakin bahwa ladang mereka akan segera terbebas dari ancaman kawanan burung emu yang merajalela. Namun yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik dengan harapan. Begitu pasukan mulai beraksi, mereka segera menyadari bahwa musuh yang dihadapi bukanlah pasukan manusia, melainkan kawanan burung yang memiliki kemampuan luar biasa. Emu mampu berlari lebih dari 50 km per jam, tubuhnya tinggi besar, dan selalu bergerak berkelompok. Saat senapan diarahkan, kawanan itu langsung berpencar menjadi kelompok kecil yang sulit dibidik. Peluru yang ditembakkan sering meleset, dan bahkan saat ada yang terkena, banyak di antaranya masih terus berlari seakan kebal terhadap tembakan. Tentara yang terbiasa menghadapi prajurit bersenjata kini kebingungan menghadapi burung liar yang lincah. Percobaan pertama operasi berlangsung kacau. Ratusan peluru dilepaskan, hasilnya hanya sedikit emu yang tumbang. Sebagian besar lainnya lolos, berpencar, lalu kembali lagi ke ladang. Tentara mencoba mengubah taktik, mendekati kawanan dari sisi lain, namun hasilnya tetap nihil. Emu seakan tahu bagaimana cara menghindari bahaya. Mereka menyelinap di antara semak, bersembunyi di balik pohon, lalu lari cepat saat pasukan mendekat. Para tentara yang terbiasa menghadapi musuh manusia kini kebingungan mengejar burung yang bergerak seperti bayangan. Wartawan yang hadir di lokasi mencatat semua peristiwa itu. Laporan mereka kemudian dimuat di surat kabar dengan nada sinis. Judul-judul berita seakan mengejek, menggambarkan tentara gagah bersenjata lengkap dipermalukan oleh kawanan burung. Kartun satir mulai bermunculan, memperlihatkan tentara berlari kelelahan sementara emu tetap lincah berlarian. Bagi masyarakat kota, berita ini menghibur, namun bagi para petani, semua ini adalah tragedi nyata. Ladang mereka tetap hancur, pagar tetap roboh, dan panen makin tipis. Harapan yang semula tumbuh kembali layu dalam sekejap. Hari demi hari operasi berlanjut, namun hasilnya tetap mengecewakan. Burung-burung emu terus memakan gandum, menghancurkan pagar, dan menimbulkan kerugian besar. Tentara semakin frustrasi, petani semakin kecewa, sementara pemerintah mendapat kritik tajam. Reputasi militer yang biasanya disegani berubah menjadi bahan tertawaan. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin pasukan bersenjata modern gagal menghadapi burung liar? Perang emu perlahan berubah dari operasi militer menjadi lelucon nasional, namun di balik tawa itu, kerugian dan penderitaan petani tetap nyata. Kegagalan demi kegagalan tidak membuat operasi dihentikan begitu saja.
Mayor Meredith masih yakin dengan senjata yang ia miliki, dan pemerintah tetap mendukung upaya ini. Pasukan mencoba taktik baru dengan memasang senapan mesin di atas truk agar lebih mudah mengejar emu yang berlari cepat. Ide itu terdengar cerdas di atas kertas. Tetapi di lapangan justru menimbulkan masalah baru. Jalan pedalaman Australia penuh batu dan lubang, membuat truk berguncang hebat. Senapan yang dipasang di atas kendaraan sulit diarahkan dengan tepat. Setiap kali supir mencoba mengejar kawanan burung, guncangan membuat tembakan tidak stabil. Hasilnya puluhan peluru kembali terbuang sia-sia tanpa banyak emu yang tertangkap. Situasi semakin ironis. Para tentara yang dulu terbiasa menghadapi pertempuran, terorganisir kini harus berlarian mengejar burung liar di padang luas. Mereka kelelahan, berkeringat, bahkan ada yang tersandung dan terjatuh di tanah. Sementara itu, kawanan emu tampak seperti mengejek, berlari lebih cepat lalu menghilang di balik semak belukar. Para petani yang menonton dari kejauhan hanya bisa geleng kepala. Harapan yang semula besar kini semakin pudar. Mereka mulai menyadari bahwa operasi ini tidak menjanjikan hasil. Tak lama kemudian, kabar tentang kegagalan truk bersenjata menyebar. Surat kabar menulis dengan nada lebih tajam, menyebut tentara kerajaan tampak seperti badut di padang gurun. Kritik mulai berdatangan, tak hanya dari media tetapi juga dari anggota parlemen. Sebagian menilai operasi ini hanya pemborosan uang dan peluru. Namun bagi petani, perang ini tetap soal hidup dan mati. Setiap hari ladang gandum mereka terus habis dimakan kawanan emu. Para tentara pun terjebak dalam dilema. Mundur berarti malu, melanjutkan berarti mempermalukan diri lebih dalam. Perang emu semakin terlihat sebagai pertunjukan absurd. Nasib di balik semua itu, penderitaan rakyat tetap nyata. Semakin lama, perang melawan emu berubah menjadi sandiwara yang memalukan. Media internasional mulai menyorot peristiwa ini, memberitakan bagaimana Australia mengerahkan militer bersenjata. Lengkap, namun tetap tak mampu menaklukkan burung liar. Para pejabat di parlemen terbelah. Sebagian merasa operasi ini harus dihentikan karena hanya menguras anggaran dan mempermalukan reputasi negara. Namun sebagian lain bersikeras bahwa mundur berarti sama saja mengakui kekalahan di depan publik. Perdebatan politik semakin panas, sementara di lapangan situasi makin tak terkendali. Mayor Meredith dan pasukannya terus mencoba bertahan. Mereka menembakkan ribuan peluru, namun hasilnya jauh dari harapan. Menurut catatan, lebih dari 2.000 peluru dilepaskan hanya untuk menjatuhkan kurang dari 1.000 ekor emu. Sisanya tetap berlarian di padang luas, seolah tak pernah habis. Tentara bahkan mulai mengamati bahwa kawanan burung ini tampak memiliki strategi. Mereka bergerak dengan pemimpin kawanan, saling memberi tanda, dan selalu mencari jalan untuk menghindari tembakan. Seakan-akan emu benar-benar tahu bagaimana menghadapi lawan bersenjata. Bagi para petani, kegagalan ini adalah pukulan telak. Hasil panen terus menurun, pagar ladang hancur, dan kerja keras berbulan-bulan hilang begitu saja. Mereka semakin marah pada pemerintah yang tampak tidak berdaya. Di sisi lain, para wartawan terus menulis artikel pedas. Kata-kata seperti Australia kalah perang melawan burung menjadi judul besar di surat kabar. Reputasi militer Australia yang tadinya dibanggakan berubah menjadi bahan olok-olok di mata dunia. Akhirnya, setelah berminggu-minggu tanpa hasil, pemerintah mulai menyadari bahwa operasi ini tidak bisa diteruskan. Tekanan publik semakin kuat, anggaran terus membengkak, dan tidak ada tanda-tanda bahwa jumlah emu berkurang signifikan. Para pejabat tinggi mulai mendesak agar operasi ditarik mundur. Bagi tentara yang terlibat, keputusan ini terasa pahit, seolah perjuangan mereka sia-sia. Namun kenyataan tak bisa dibantah. Burung emu terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sementara itu, kawanan burung terus berkeliaran dengan bebas di padang Australia, seakan merayakan kemenangan mereka atas manusia bersenjata. Perang emu akhirnya ditutup dengan keputusan pahit. Pemerintah menarik pasukan, meninggalkan para petani yang tetap harus berjuang sendiri. Bagi tentara, ini menjadi catatan memalukan dalam sejarah militer, sebuah perang yang tidak pernah dimenangkan. Media pun menuliskan kesimpulan kejam, burung emu lebih tangguh daripada senjata modern. Namun bagi rakyat di pedalaman, kisah ini bukan sekadar lelucon. Mereka kehilangan panen, kehilangan penghasilan, dan harus memulai lagi dari awal. Meski demikian, peristiwa ini perlahan berubah menjadi legenda. Jadi orang-orang menceritakan kembali bagaimana burung besar yang tampak konyol mampu mempermalukan militer sebuah negara. Generasi berikutnya menjadikannya sebagai bahan humor, namun juga sebagai pelajaran bahwa teknologi tidak selalu menjamin kemenangan. Alam punya cara untuk menunjukkan kekuatannya sendiri.
Hingga kini, Perang Emu tetap dikenang sebagai salah satu kisah paling aneh dalam sejarah dunia. Sebuah perang di mana manusia bersenjata lengkap justru mundur dari hadapan burung liar. Dan di padang luas Australia, kawanan emu terus hidup bebas, seakan menjadi simbol kemenangan alam atas kesombongan manusia.